Kenapa Harto mengizinkan Komnas itu? Udah tekanan internasional udah. Oh, pasca Santa Cruz itu Bung ya. Iya, artinya persyaratan bantuan ekonomi dan segala macam kan mereka selipin juga persyaratan. Ini ya, Iya masa dong, tergantung iya. World Bank dan IMF ya. Dan sampai mengangkat pendeta pun Iya, tentara bisa lakukan. bisa ya. lakukan. Ada perlawanan nggak Bung waktu itu? Bung? Oh, lawan berdarah-darah. Berdarah-darah waktu itu. Ada perlawanan. Melawan tentara berarti? Iya, waktu itu. Dia mau ambil hati para intelektual Islam, dia backup itu bikin ISMI. Gitu loh. Dia mau ini militer dilihatnya selama ini tersingkir tidak mengambil peran padahal dia termasuk jagoan. Faisal Tanjung bikin dia. Itulah yang dibilang komandannya Tentara Hijau. Tapi biasanya kan gini ya, Bung ya, Ri. Orang jadi diktator itu setelah 10-15 tahun berkuasa kayaknya enak juga barang ini kan. Akhirnya dia Awal demokratis dulu. Iya, dia manipulasi konstitusi, dia manipulasi politik pemilu. Kenapa since very beginning Harto melakukan manipulasi yang sangat sistemik gitu di awal? Enggak, karena memang dari awal sudah manipulasi. Ya makanya biasanya polanya awal soft Iya, dulu. akhirnya agak Awal kan demokratis juga kan, semua Putin masuk maju demokratis. Iya. Siapa Erdogan? Banyak yang begitu. Kudeta merangkak Tapi ini awalnya sudah manipulasi. Super Semar itu adalah untuk menjaga Soekarno, mengapakan Soekarno. Malah dipakai untuk menyikat Soekarno. Gitu loh. Itu udah cikal bakal awal terjadinya manipulasi. Nah kemudian bagaimana biar terus langgeng mereka berkuasa, itu kan yang menjadi tragedi daripada beberapa konflik yang terjadi di Indonesia ini. Waktu terjadi konflik DITII, dalam 5 tahun rekonsiliasi, damai. Tidak ada, hati-hati orang DI itu. DI itu nggak ada. PRRI Permesta juga begitu. Nggak ada. Tapi PKI dipelihara sama Soeharto. Dibikinlah KTP Tapol ET pakai KTP itu pakai ET. Iya, pakai cap merah istilahnya ya. ET itu bukan Erick Thohir ya. Kalau sekarang ET ya. Erick Thohir. Dibikinlah kemudian Litsus, penelitian khusus di seluruh departemen. Litsus. Jadi di-maintain terus. Dilanggengkan itu. Isu PKI ini kan Isu PKI. menjadi komoditas yang baru. Nah, kalau Bung melihat bagaimana kapan sih sebenarnya tentara ini dalam politik Orde Baru mulai semakin mahir dan semakin smooth gitu memainkan peran politiknya. Kan di awal-awal kan agak Jaga-jaga lah ya. bukan agak intimidatif, agak paksaan kan sehingga kepercayaan pun nggak muncul. Ini Awal-awal ini masa Orde Lama. Orde Baru awal-awal 71 itu kan 75 sampai puncaknya kan kejenuhan sakit hatinya mahasiswa yang 78 malari kan, kan pada puncaknya dan 75 itu juga Bang Haji Roma Irama jadi oposisi udah mulai itu karena baru pulang haji itu. Ya kan? Dia kan udah mulai sama P3 tuh Bang Haji dulu kan. Iya. Kan sama-sama oposisi sama Opung tuh. Iya, betul. Iya kan? Nah, kapan dalam pemerintahan Orde Baru tentaranya makin rapi dan civil society-nya penantangnya juga makin serius gitu kayak P3. Jadi gini, kau bisa bayangkan nggak institusi Pemda itu sudah orang-orang militer. Institusi yang sampai ke daerah-daerah itu bupati sudah tentara, banyakan bupati tentara, gubernur banyakan tentara. Jadi sudah on system, sudah on system itu mereka ini kan. Nah di puncaknya itu yang fraksi TNI Polri. Oh, Di DPR. Itu mulai tahun berapa, Bung? 71 langsung udah. Hasil pemilu. Belum, udah 78-an itu fraksi TNI Polri. Pasca malari ya, pasca malari ya, Bung. Artinya mereka melanggengkan peran itu sudah ini. Dan kemudian itu yang jagoan-jagoan itu sospol.
Maka waktu Kongres Sukolilo PDI yang memilih Megawati tahun 93, itu yang dari daerah-daerah itu didampingi petugas sospolnya. Nah ini dia. Mayor-mayor, kapten-kapten. Iya. Di sini ada satu nama jenderal yang Opung bolot waktu itu masih ingat ya? Opung bilang ada jenderal-jenderal pemberani Ya, yang kebanyakan muridnya Pak Beni itu membela Megawati secara agak Diam-diam. terang-terangan gitu. Jadi berani lah. Tapi ada satu jenderal dan beberapa yang lainnya Opung juga sebutkan di sini menjadi quote unquote sangat anti dan pembenci Megawati. Iya. Namanya Jenderal Syarwan Hamid. Iya. Kasus Pol itu. Kasus Pol. Dia lah yang ngubur-ngubur Mega berkantor di kantor Republika yang di Pejaten itu, digerebek dari situ, diusir. Berkantor dekat BRI Semanggi, diusir. Sarwan, kerjaan Sarwan. Akhirnya berkantor lah kita di Kebagusan waktu itu. Tapi nggak diusir ya bagusan. Apa? Di rumah sendiri kan. Udah rumah sendiri. Di rumah aja kan. Jadi yang menjadi dinikmati mereka lah ini, tentara ini, kekuasaan itu. Bisa bayangkan nggak? Seperti sekarang ini keadaannya terbalik. Kantor Kodim rame, menangani perkara-perkara. Dulu. Kantor Polres sepi. Sekarang kantor Kodim sepi, kantor Polres rame. Gitu loh. Itu gambaran itunya. Ya kan? Dulu perkara-perkara orang ke Kodim, Koramil gitu. iya, Jadi tentara itu juga melakukan penegakan hukum dulu Bung ya. Loh iya dong, mereka melakukan penegakan Iya hukum. kan Kamtib kan. Nah, ini kan bicara misal artinya tentara secara Jadi, politik mereka ada legitimasi namanya Laksus, pelaksana khusus Komando Operasi Keamanan Ketertiban Daerah, Laksus Komkamtibda. Iya. Jadi dia panglima sekaligus ketua dari Laksus, komandan Laksus. Gitu loh. Maka waktu mereka mau menyingkirkan abang saya Dr. S.A.E. Nababan dari Eporus, itu Al-Mukarramnya gereja AKBP, itu mau disingkirkan, dia si Purnomo ini, Pangdam Bukit Barisan ini atas nama Laksus bikin SK mencopot Eporus HKBP S.A.E. Nababan. Gitu loh, digantinya dia bikin lagi SK, diangkatnya pendeta lain. Bahkan sampai mengangkat pendeta pun Iya, tentara bisa lakukan. bisa ya. lakukan. ada perlawanan nggak Bung waktu itu Bung? Oh, lawan berdarah-darah. Berdarah-darah waktu itu. Ada perlawanan. Melawan tentara berarti. Iya, waktu itu. Siapa Jadi- aja orangnya Bung. Nah, coba ini kita Jadi belum kalau dengar cerita kita nih. lihat ya etape-etapenya. Jadi itu terjadi 91 92. Mulai ini. Terus kemudian 93 Sukolilo. Sebelumnya sebelum Sukolilo itu kan PDI yang di kongres di Medan yang ribut yang huru-hara itu, yang di Palu juga kan itu. Kemudian 96 serangan 27 Juli, 98 reformasi. Jadi etape-etape itu bisa dilihat. Dan eskalasinya naik terus Bung ya. Iya, eskalasi naik. Arus bawah itu naik terus. Mulai Itu kelihatan tuh. 98 air dari sini nih Iya, ya. iya. Dari Udah nggak bisa dibendung. di dagu air kan. Iya, apa yang membuat dulu tahun 70-an, 80-an dengan macam-macam apa namanya pendekatan militer Orde Baru dengan bisa gitu meredam kelompok-kelompok oposisi. Bahkan bertahun-tahun kita merasakan apa yang namanya NKKBKK. Terakhir tuh Bang Rizal Ramli CS aja kan tahun 78 ini kan demo besar ITB ini, kemudian ini Heri Ahmadi di situ ya ada Pong ya. Itu kan masa-masa terakhir gerakan mahasiswa paling besar kan. Iya, iya. Di masa Orde Baru pasca Malari. Setelah itu kan lay down semua. Iya, iya. Apa yang bikin dulu itu bisa? Setelah 90-an justru malah tadi gerakan politiknya muncul, gerakan mahasiswanya makin kuat. Di Jakarta ada Pijar, ada Smith, ada PRD ya kan Bang? Kelompok-kelompok studi bergerak. Apa yang bikin kemudian 90-an orang yang bilang bahwa ini waktunya Soeharto tinggal landas. Jadi gini ya. Menuai kita waktu itu menerbangkan N250 Bung. Iya, kalau kita jeli, di situ lahirlah Komnas HAM. Ada Komnas HAM. LBH juga mengambil peranan gitu loh ya. Belum lagi pengaruh dari luar soal demokratisasi. Bagaimanapun Amerika berpengaruh
ya kan, mereka pengen melihat di Indonesia demokratisasi segala macam. Nah kemudian juga kalau kesan saya juga tentara ini udah capek juga berkuasa. Hah? Ya capek juga dia mereka berkuasa, artinya maksud aku artinya dalam proses itu tadi terjadi decline juga gitu loh. Ada juga penurunan apanya, Bung? artinya peran mereka itu terjadi juga penurunan peran mereka dengan lahirnya instrumen-instrumen yang baru ini. Ya kan, misalnya? Komnas, ya kan. Iya. Komnas itu kan yang mimpin pertama kali kan justru tentara Ali Said, bekas jaksa agung, bekas ketua Mahkamah Agung. Ya kan? Kenapa Harto mengizinkan Komnas itu? Udah tekanan internasional udah. Oh, pasca Santa Cruz ini, Bung, ya? Iya, artinya persyaratan-persyaratan bantuan ekonomi dan segala macam kan mereka selipin juga persyaratan. Ini ya, Iya masalah dong, tergantung iya. World Bank dan IMF ya. Mau nggak mau Soeharto tunduk. Oh, jadi Pelan-pelan dilucuti Iya, Soeharto sama kekuatan iya. global kan. tapi itu jadi kembang plastik Komnas itu. Karena gini, Dit. Gimana? Ini saya mau nanya ke Opung juga nih. Setuju nggak? Karena pasca 90-an ya itu perang dingin udah selesai. Jadi keberadaan Pak Harto untuk membendung arus komunisme udah nggak terlalu relevan lagi. Iya. Jadi mungkin gitu ya, Bung. Iya betul. Dulu kan sama termasuk juga menyerbu Timor kan dengan dalih Portugis komunis. Kiri, betul. Ditakut. Jenderal siapa namanya? Franco ya? Apa? Bukan Franco, Spanyol. Bukan siapa? Jadi Ya itulah. cerita itu sudah nggak laku lagi gitu loh. Ketakutan ini ya udah. Karena Berlin udah runtuh kan. Udah the end of history and the last man di Uni Fukuyama Soviet udah udah keluar. bubar. Iya. Ya kan tembok Berlin udah roboh. Kuba bangkrut kan. Jadi banyak faktor-faktor yang ini. Nah disitulah kemudian pergerakan-pergerakan yang terjadi di Indonesia dalam demokratisasi dan reformasi itu berproses gitu loh. Ini ada salah satu cerita orang dekat Gus Dur nih, Dit. Gue jadi ingat gara-gara Opung cerita ini nih. Kenapa Fordem itu dibuat? Karena Gus Dur punya interpretasi global bahwa Rusia udah Soviet udah bubar, terus apa, Bung? Berlin udah runtuh. Tembok Berlin. Ya kan? Perang dingin udah usai. Perperangan ideologi sudah nggak relevan. Jadi Amerika udah mulai nggak butuh tukang pukul. Nah, berarti yang relevan sekarang apa? Civil society. Gitu kan. Itu di satu sisi. Karena itu untuk mengawal demokratisasi terjadi itu civil society. Oh, jadi gitu. topnya Iya. dengan tadi intervensi Amerika Iya. Serikat Iya. dengan bantuan macam-macam membuat akhirnya Soeharto terpaksa membuat instrumen-instrumen lembaga demokrasi ya kan, Iya, seperti betul, Komnas HAM. Dan dari bawah ini civil society bangkit. Bangkit karena itu tadi, karena pembacaannya adalah logikanya kekuatan global udah nggak butuh tangan besinya Pak Harto lagi gitu. Iya, dan civil society itu pun terbelah dua kan selama ini, kelompok demokrasi dan kelompok Islam. Jadi ada juga orang Aspirasi Islam juga dikeluarkan. yang nyalinya tinggi dan berani, katakan seperti Adnan Buyung Nasution, ya Yap Tiam Hin. Nah kebetulan juga ada aku Asmaran apa itu kan die hard semua itu. Urat takutnya udah nggak ada tuh Bung, semua ya. Yang berani gitu loh, nggak ada urusan sama tentara sama siapa, nggak ada urusan mereka. Kadang-kadang aku yang meliput berita tentang mereka juga ngeri-ngeri juga aku wawancarai mereka karena betul-betul tough gitu demi demokrasi, demi hak ajasi. Ya, Bang As itu dulu tim gabungan pencari fakta kan, Bung? Iya betul. Iya kan? Iya. Anggota Komnas HAM juga sempat Dan ya. dia sekjen dari Komnas HAM. Pak Lopa tuh pernah jadi Komnas HAM juga loh. Iya, sama Asmara. Oh, baru ngomong Pak Asmar ya. ketuanya, Marzuki Darusman juga ya. Ya, dan gue ingat banget dulu Bang As tuh pernah cerita gini waktu mau interview seorang jenderal gitu. Beliau pakai sendal. Pak, nggak boleh pakai sendal sini. Saya mau periksa Anda pakai mulut saya apa pakai sendal saya, kata. Kata siapa? Kata Bang As. Ya pakai mulut Bapak. Ya udah sendal saya jangan masalahin gitu. Gitu. Nggak ada takutnya ini ya. Iya, memang itu Dia kan sepatu sandal. Iya, sepatu sandal. Kayak Faisal Basri gini. Iya, dulu kan waktu zaman-zaman dulu cerita itu sangat Folklornya ini ya, ya. di dunia NGO, civil society. Iya betul. Heroisme yang Pak As itu kayak gitu Iya, ya. gayanya gitu kan tengil dia, nggak kayak Opung ini kan gayanya kan. Kompromistis. Iya, kalau Opung kan menari-nari kan. Dia dulu small groupnya waktu kami KAPI, UKI, aku dari Universitas Bung Karno.
Jadi kalau kita di rumah, besok kalian kemana demo? Ke Deplu, Mantan Subandrio. Abang kemana? Kedutaan Amerika, Marshall Green. Wah, mainlah kami besok ya. Berkelailah kami di depan Monas ini. Yang satu Marshall Green, satu Bandrio kan. Iya kan? Kita pro Soekarno, dia anti Soekarno. Malamnya kita berunding evaluasi. Besoknya main lagi. Gitu loh. Bisa gitu, Bung. Oh iya, kakak berani bisa lah demokratis. Kalau SAE nggak ada kan, itu kan komando Oh, itu. dia bagian gereja dia, urusan marifat dia. Bagian mengampuni dosa adik-adik ini kan. Tapi ini menarik. SAE Nababan tuh kenapa juga ikut, ini kan gereja nih. Iya, Harusnya kan ya udahlah, semua mau tentara, mau aktivis, mau penjahat, semua akan lari ke gereja ketika butuh Tuhan kan. Harusnya berdiri di atas semua kelompok. Nah, kenapa Eporus HKBP waktu itu Pak SAE juga ikut berkonflik? Apa karena ekses dari adik-adiknya yang bengal ini? Enggak. Dia soal pendirian pemahaman dia aja, bahwa semua kebatilan, ketidakbenaran segala macam gereja harus bicara. Bicara gereja. Itu istilah dia, gereja harus bicara, gereja harus berbuat gitu loh. Nah, kemudian dia dikasih ingat dosa dia di mata tentara karena dia punya sikap begitu, gitu loh. Jadi misalnya banyak hal kalau dia khotbah di daerah-daerah segala macam mengenai hak-hak azazi, mengenai soal apa itu kebenaran, apa itu bernegara, ya dianggap tidak sinkron gitu loh. Dan kemudian juga tokoh Golkar datang supaya lebih bagus dia masuk Golkar juga kayak gitu loh. Dia nggak mau berpolitik. Amang Pandita ini ya. Panggil Amang Pandita ya. Iya. Bung ya. Jadi dia ya kompanionnya Gus Dur, ya kan. Ali Yafi itu kompanionnya. Iya, CSS-nya lah itu. Cak Nur gitu ya. Jadi kalau dulu kita ingat ya di zaman kemerdekaan itu ada Romo Sugio Pranoto ya. Ya, Sugia. Ya, apa di Semarang ya, Uskup Agung Semarang ya. Iya. Ini di HKBP ada juga ya. Iya. Tapi waktu itu ada nggak influence adik-adiknya yang waktu itu kan emang quote unquote udah pembangkang nih. Adik-adiknya nih. Asmara dan Panda ini ada nggak influence ke? Jadi gini. Kalau Wimar kan dia pembangkang, kakaknya di Gaganya di Golkar. Saya waktu itu wartawan yang diandalkan di Sinar Harapan. Punya akses yang gampang aku ke Sudomo, ke Edi Sudrajat, Panglima, kemana aku punya gampang. Waktu terjadi konflik HKBP, dibikin ini, aku bilang, Bang, aku mau bicarain sama Pangkong Kamti sama Sudomo. Kenapa nggak ada kerjaan kau? Loh, apa yang diperlakukan begini? Jangan campuri. Itu bukan urusan kau. Kau bukan instrumen gereja. Oh begitu? Iya, jangan kau campuri. Oh, pas lagi gua ada jurnal, abang jangan ajari jurnalistik. Gantian. Itu dia keras itu. Aku dengan mudah bisa ketemu Panglima. Kenapa di sewenang-wenang di Sumatera Utara ini? Kenapa di teror rakyat? Kenapa begini? Aku Edi Sudrajat waktu itu. Dan bisa meminta perlindungan ke ini ya, aku Bung, bisa. Terus dia bilang nggak usah. Jangan kau campur-campur itu. Kau nggak perlu ikut. Kau bukan instrumen gereja. Dan orang semua tahu itu abang gua, gitu loh. Tapi nggak boleh campur, nggak boleh. Tapi tentara-tentara ini negur Opung nggak atau Ada juga yang memperingatkan tahu, Opung nggak? Enggak, Abang kau tapi tuh, Pan. mereka monitor, aku nggak campur, nggak ada ini, nggak ada reaksi. Masing-masing aja. Iya, masing-masing. Ya sama dengan si Asmara, Komnas HAM-nya, mana bisa aku campur-campuri gitu loh. Nah tapi bagian jurnalistikku juga nggak dicampur-campuri gitu loh. Iya, laporan-laporan macam-macam ya. Nah, Pung, tadi kan kita masuk nih ke 90-an tuh tadi kan for them naik jadi dari bottom up nih, Iya, civil society. Di kelompok Islam pun juga seperti itu kan, meskipun dapat legitimasi dan berkah dari Harto kan soal Ijmi ini. Nah, kita bicara melemahnya Orde Baru, tentara, dan naiknya civil society dan pengaruh demokrasi Amerika. Ada nggak faktor lain yang juga cukup signifikan, Bung? Yang kita kenal dengan dulu ABRI hijau, ABRI merah. Ada konflik internal atau rivalitas internal di TNI sendiri, di ABRI,
yang juga cukup signifikan yang ditestimonikan oleh banyak orang, salah satunya Pak Luhut. Dia menjadi salah satu korban dari duel besar, the giant duel ini. Ya karena pengaruh Pak Beni mulai menurun, Pak Luhut pun semakin jauh kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Konflik internal. secara objektif, itu yang main Soeharto sendiri. Soeharto dia mau main begini ya dia mainkan, dia mau ini dia inikan. Dia juga butuh sama itu, dia mau ambil hati para intelektual Islam, dia backup itu bikin ISMI, gitu loh. Dia mau ini militer dilihatnya selama ini tersingkir tidak mengambil peran, padahal dia termasuk jagoan. Faisal Tanjung bikin dia, itulah yang dibilang komandannya Tentara Hijau, ya kan, Faisal Tanjung. Ya kan, setelah Faisal Tanjung lah kejadian ini segala macam apa ini. Jadi itu semua dia punya jagoan mendampingi dia untuk bermain politik seperti itu. Ada Sudarmono, ada Murdiono, ada Yoga Sugama, ada Stopo Yuwono. Ini jagoan-jagoan semua. Advisor-advisornya Soeharto, gitu loh. Yang ini punya think tank CSIS, dipelihara oleh Ali Murtopo sama si Beni Murdani, gitu tuh. Jadi pernah dalam diskusi di situ, aku dengan si Rizal Ramli, terus ada Rahman Toleng, kami 3. Terus di atas itu tempat diskusi itu ada balkon kaca, tidak kita tahu siapa di belakang, tapi orang semua yakin bahwa di atas itu Beni. Sambil ngeliatin yang diskusi ini. Kayak rumah panggung tadi. Iya kan? Di atas. Akuarium. Iya, aku ngomong keras waktu di dalam akuariumnya Beni lah gitu. Aku ngomong keras dalam pertemuan itu. Rahman Toleng bikin kertas. Tang Harto. Banda, sadar kau di atas itu siapa? Terus dasar si Rizal Ramli gak begitu suka sama Rahman Toleng. Apa itu kata dia? Penakut itu kata dia. Gue masih ingat betul itu. Tahun berapa tuh, Bung? Aduh. Zaman-zaman apa? Era-era apa? 80-an. Oh, Pak Beni lagi in power betul loh. Iya, 80-an gitu. Jadi kami ikut diskusi itu kan terbuka. Rizal Ramli ini emang kompor dari dulu ya, Bang. Oh dia ini, memang dia lah kreatif lah. Itu dulu udah kan pulang dia dari punya Boston. grup dulu kan sama Laksamana Soekardi, Ekonit. Itu kan konsultan yang paling laris itu dulu. Sama Ciil punya konsultan juga tuh ya. Iya. Apa Pak Cum Indo apa? Indo Consult ya apa? Indo Konsul. Iya, Indo Consult. Siapa juga dulu? Ada juga satu lagi Kristianto Wibisono. Oh ya, pusat data pusat data bisnis. Pusat data bisnis. Ya. 3 itu dulu jagoan itu. Itu krem de la krem ya, Bung. Iya, cetak uang itu dulu. Niko Kiroyan enggak? Niko Kiroyan? Kiroyan? Enggak. Yang ini yang paling menonjol mereka. 3 kawan ini ya. Nah, terus bertiga itu aja. Kemudian siapa kan pecah kongsi si Rizal sama siapa? Laks. Si Laks ya kan. Nah, ini yang di panggung ngepung tadi. Iya, sama Rizal sama Rahmat Toleng cerita lagi dong. Apanya? Itu kenapa bisa sepanggung itu, topiknya apa dan loh di waktu kita diskusi di Cawang di Sinar Harapan, itu tiba-tiba si lempar apanya? Dia kan rokok Dunhill. Dia lempar tuh rokoknya ke Rizal. Mau berkelahi mereka. Siapa? Toleng. Rizal sama Toleng. Oh gitu. Iya. Apa yang membuat 2 aktivis pro demokrasi ini? Ya kesombongan intelektual. Kalau kau nggak bisa menikmati itu karena kau nggak PhD gitu. Iya. Kalau kau udah PhD, ada kesombongan intelektual. Salah-salah kalimat dianggap menghina ya kan. Iya. Sementara Toleng ini PhD otodidak kan. Nah, kalau Rizal PhD Boston kan. Nah. Iya, sama-sama orang Bandung, padahal aktivis Bandung. Oh iya, kocak banget. Iya. Makassar Padang. Iya. Ah, ini kalau kayak gitu Harto itu seneng juga ya.
ini oposisi ini semua berantem nih ya kan. Jadi oposisi ini kelahi solid, terus solid. ya, Bang? Sebenarnya bukan berkelahi, itu soal rivalitas saja. Tapi kalau ganggu pemerintahnya sama-sama. Di antara mereka pukul-pukulan kegenitan. tapi yang entap sana entap Iya, juga kan. kegenitan aja. Tapi gimana ceritanya ada Benny di situ untuk memantau dan melihat Dan memberikan panggung gitu buat bandito. Loh, CSIS itu kan tempat para intelektual yang terkemuka. Iya betul. Iya waktu itu yang think tank dianggap memberikan ini kan. Hari Chan Silalahi lah koordinator itunya gitu kan. Yusuf Anandi. Yusuf Anandi gitu kan, dia punya ini. Nah, ini kan isinya panggungnya ini kan bukan buat pro Orde Baru semua kan. CSIS ini tapi juga macam-macam perspektif juga dari Dan juga bukan itu aja, legitimasi ke dunia internasional. oke. Bahwa intelektual di Indonesia itu mendapat porsi. Iya, iya. Mereka dibiarkan berdiskusi. Ya untuk jualan juga. iya. Jadi lembaga iya. Jadi ini ada juga lembaga demokratis yang hakiki yang dibiarkan hidup oleh Orde Baru itu kan imajinya itu kan Ya diundanglah Dubes ke situ. Dubesnya ceritalah ke ke kawan negaranya. negaranya kan. Itu sebenarnya CSIS itu dipakai untuk menjadi satu etalase untuk secara intelektual seperti apa dibahas. Tapi itu instrumennya Ali Murtopo sama si ini. Sujono Mardani, Benny. Tenabang. Ya, Apung kembali lagi ke tentara merah dan tentara hijau ini kan ini menarik Bung. Mungkin bisa dijelaskan ke publik gitu ya, ke teman-teman Mas Topo. Apa itu tentara merah? Apa itu tentara hijau? Dan sejak kapan di tentara ada tentara merah dan tentara hijau? Jadi sebenarnya Dan siapa ini puncak-puncak piramidanya nih, di antara dua? enggak, kubu jadi ini? begini, tentara hijau itu pada waktu itu diinterpretasikan yang cenderung mereka itu yang tentaranya Islam-Islam. Gitu, yang apanya yang merah putihnya itu fleksibel dengan yang agama Kristen. Gitu loh. Jadi itu terus itu sebenarnya singkat itu gak lama itu cerita itu. Tentara tersingkirlah semua yang mereka itu menghendaki pluralisme, toleran dengan orang-orang Kristen segala macam, tersingkirlah itu. Dan itulah berhasil waktu itu jasanya si Faisal Tanjung dalam rangka menyenangkan Soeharto. Gitu loh. Jadi itu periode singkat itu, nggak begitu lama itu. Saya sendiri mengikuti perkembangan itu, tahu betul itu tidak begitu lama. Tapi memang waktu itu gaungnya bukan main. Tentara hijau gitu loh. Apa momentumnya Bung? Apa yang merah harus disingkirkan? Tadi yang pluralis harus disingkirkan dengan berganti ke Islam. Atau apakah yang merah juga nggak bisa melawan yang geng hijau? Ibu kan logikanya gitu. Jadi merah kalau, itu jagoan-jagoan juga kan. Kalau sekarang kita melihat ke peristiwa itu cetek gitu loh. Tapi pada waktu mengalami itu serius. Serius, exciting. Kalau sekarang kekanak-kanakan gitu loh, konyol kali gitu loh. Padahal mereka Sabta Marga, berteni, sumpah prajuritnya, apanya. Dibikinlah itu bersamaan dengan lahirnya ISMI. Oh, berarti ini early 90 Iya, ya. jadi instrumen apa itu kemudian semacam satu legitimasi kepada ini kan istilahnya apa kan Soeharto kan udah mau lemdak gitu loh, udah mau ke ini dia bikinlah instrumen apa ini Kusnul Khotimahnya ya. tentara hijau lah apa. Apalagi di akar rumput kelompok Islam ini selama ini merasa dirugikan oleh Tentara merah ini kan. oleh rezim Orde Baru kan. Ya, lewat tentara-tentara Terutama yang NU kan. diskriminatif ya. Iya. Tapi dulu memang tentara ini di era Pak Beni, era Pak Domo, era Pak Mitro itu memang cenderung diskriminatif terhadap kelompok Muslim gitu, Pung. Faktanya sehingga ada perlawanan dan akhirnya justru tentara yang lebih hijau tadi yang mendapatkan dukungan publik lah, let's say gitu lah ya. Tapi tidak bisa diklaim begitu juga, nggak signifikan juga, karena kalau kita lihat itu bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kalau yang dikatakan yang vokal, berani, sama seperti Pak Ud, Yusuf Hasim, sama dengan seperti banyak lah
Kemudian seperti Nurholis kan sudah lebih moderat. Nurholis Majid kan sudah lebih moderat. Ridwan Saidi apa segala macam sudah lebih ini gitu loh. Saya pada waktu itu tidak, karena kebetulan dari Sinar Harapan saya memang orang yang dapat tugas bagianku itu politisi Islam. Porsiku itu gitu loh. Maka itu aku kalau Sarang Yusuf Hasim, maka aku ada acara apa lagi Sama Gus Dur dekat. ke Tubuh Ira, ada acara ini. Ya bahkan yang namanya Subhan ZE masih belum ada Gus Dur. Subhan ZE itu aku baru kawin suruh datang ke pesantren dia di Kudus. Iya kan? Kau mesti datang, mesti nginap dulu di Kudus. Gitu. Jadi habis kawin aku tahun 71, aku ke Kudus. Karena Subhan itu belum kawin, ya kan? Nah, gua dipisah. Udah kiai nih ya. Gua datang, gua mesti ke tempat laki, istri gua di tempat perempuan. Satu malam aja, besoknya gua bilang nggak benar nih. Gua bilang Pak Subhan, ya udah pindahlah ke Semarang. Dibikinlah ke Semarang, ke hotel, dikasih rekomendasi lah. Nanti kamu nginap di hotel ini di Semarang katanya. Artinya begitu dekatnya dengan mereka waktu itu. Jadi seperti yang kau apakan itu nggak ada. Memang politik orde barunya kayak gitu ya. Kan memang jilbab belum populer ya apa. Waktu itu mungkin kan bertepatan juga dengan revolusi Iran ya Pung ya. Di secara dunia ini Dan akhirnya juga gelombang. terus terang harus diakui waktu itu benteng yang terkuat dalam pengaruh Islam yang betul atau sama Islam yang nggak betul itu adalah peran dari NU dan Muhammadiyah. Itu kayak tonggak apa itu gitu loh, penjaga. Jadi sepak terjangnya apanya ya mumpuni lah. Banser itu juga dulu terkemuka dulu banser itu. Nah kemudian kalau dibikin perbandingan padanannya, Katolik heavy-nya kan kayak ini ke pendidikan ke sekolah. Kanisius lah Bartolomeu. Nah itu Muhammadiyah. Kalau gereja Batak ini yang apa? Itu NU. Yang lebih grassroots, Kayak NU gitu loh. Tradisional. Ya, iya betul tradisional. Tradisi. Aku bilang ke Surya Paloh, Widodo Budi Dharma ada waktu itu. Sur, jangan kau lupa sama Pak Widodo. Pak Widodo mengasih bisnis pertama sama kau. Yang aku berpisah dengan dia tidak kasih tahu ke saya dia terima uang banyak dari anaknya Soeharto. Si Bambang Tri. Pulang ketemu Rorim Pande. Pak, kita gak dihargai sebagai wartawan, Pak. Kenapa? Ini omongan dia. Buka tape-nya. Wah, sombong kali dia katanya. Ya itulah Pak, gue bilang arogannya. Ya udah, teruskan aja itu berita katanya.